Terus kali ini saya akan update informasi terbaru seputaran kereta api. Berita ini dikeluarkan per tanggal 2 Maret 2021. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Judulnya, MTI wajar gara-gara ini jumlah penumpang KRL turun. Yuk kita cek selengkapnya. Dilansir dari bisnis.com 1 Maret 2021, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI menilai salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penumpang kereta api, terutama kereta rel listrik KRL, adalah adanya kebijakan yang membatasi jumlah kapasitas angkut. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Bapak Joko Setijowarno, menanggapi hasil rilis Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa pada Januari 2021 jumlah penumpang kereta hanya sebanyak 11,9 juta orang atau turun sekitar 65,13% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dengan penumpang KRL Jabodetabek menjadi penyumbang terbesar dari jumlah penurunan penumpang tersebut. Hal itu karena kapasitas penumpang dibatasi sekitar 60-70%. Katanya kepada bisnis.com pada Senin 1 Maret 2021. Lanjut dia menjelaskan dari tren penurunan tersebut, penurunan jumlah penumpang KRL Jabodetabek cukup signifikan lantaran adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Adapun PPKM mulai diterapkan pemerintah sejak 11 Januari 2021. Jadi kesimpulan berita yang pertama, MTI Masyarakat Transportasi Indonesia itu menilai penurunan jumlah penumpang kereta api pada tahun 2021 itu disebabkan beberapa faktor. Di antaranya itu pembatasan kapasitas maksimum angkutan massal sekitar 60-70%. Kemudian juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM itu mulai diterapkan pemerintah sejak tanggal 11 Januari 2021 berlaku hingga sekarang. Kita ke berita selanjutnya. Kemenhub berencana perpanjang rute KRL Yogyakarta Solo sampai Madiun. Kita cek selengkapnya. Dilansir dari merdeka.com 1 Maret 2021, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mewacanakan perpanjangan lintas jalur kereta rel listrik hingga ke Jawa Timur, khususnya kota Madiun, sehingga perjalanan moda transportasi ramah lingkungan itu menjadi Yogyakarta, Solo, Madiun. Kemarin memang sudah ada wacana ya, karena kita juga memikirkan ini. Tidak hanya ke Yogyakarta, ke timur, tetapi juga ke utara. Tetapi ini tentu rencana jangka panjang. Ini kita fokuskan dulu ke Jogja Solo, ujar juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati di Stasiun Klaten pada Senin 1 Maret 2021. Menurut beliau, untuk jalur Yogyakarta Solo, pihaknya akan terus melakukan evaluasi. Selain itu juga dibutuhkan masukan dari masyarakat, khususnya para pengguna KRL. Lanjut, KRL Yogyakarta Solo yang diresmikan hari ini merupakan bagian keseriusan Kemenhub dalam membuat angkutan massal ramah lingkungan. Oke, kesimpulan dari berita yang kedua ini adalah kedepannya Kemenhub berencana akan memperpanjang rute kereta api rel listrik atau KRL Yogyakarta Solo itu sampai Madiun. Kita ke berita yang selanjutnya. Stasiun Purwokerto kini layani pemeriksaan Kenos COVID-19. Calon penumpang cukup bayar Rp20.000. Kita cek selengkapnya.
Dilansir dari tribunnews.com 1 Maret 2021. Mulai Minggu 28 Februari 2021, PT Kereta Api Daup 5 Purwokerto melayani deteksi dini COVID-19 bagi calon penumpang kereta api jarak jauh menggunakan alat Genos C19 di stasiun Purwokerto. Layanan ini disediakan PT Kereta Api Indonesia bekerja sama dengan Raja Wali Nusindo di 4 stasiun, yakni Stasiun Madiun, Malang, Surabaya, Gubeng, dan Purwokerto. Sebelumnya ada 8 stasiun yang lebih dulu menggunakan Genos C19, yakni Stasiun Pasar Senen, Gambir, Bandung, Cirebon, Semarang Tawang, Yogyakarta, Solo Balapan, dan Stasiun Surabaya Pasar Turi. Ada 3 alat Genos yang disiapkan. Penumpang cukup bayar Rp20.000 per 1 kali pemeriksaan. Layanan pemeriksaan ini dibuka pukul 8 pagi hingga 5 sore dengan perkiraan bisa melayani sekitar 700 penumpang. Ujar Bapak Henda Wahyono, manajer Humas Daup 5 Purwokerto. Lanjut, untuk dapat melakukan pemeriksaan Genos C19 di stasiun, calon penumpang harus memiliki tiket atau kode booking kereta api jarak jauh yang dapat dipesan melalui aplikasi KAI Akses atau website kai.id. Selama 30 menit sebelum melaksanakan pemeriksaan, calon penumpang dilarang merokok, makan, dan minum kecuali minum air putih untuk meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan Genos C19. Pada saat pelaksanaan, calon penumpang diminta meniup kantong hingga penuh dan mengikuti arahan dari petugas atau petunjuk yang ada di lokasi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang menunjukkan negatif berlaku 3 kali 24 jam sejak dikeluarkan dan dapat digunakan di seluruh stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Khusus untuk keberangkatan selama libur panjang atau libur keagamaan, sampel diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Tes ini tidak diwajibkan bagi pelanggan di bawah usia 5 tahun. Baik, kesimpulannya, Stasiun Purwokerto kini sudah dapat melakukan pemeriksaan Genos C19. Berita bagus bagi penumpang pengguna kereta api jarak jauh. Jadi ada tambahan 4 stasiun, yang sebelumnya 8 stasiun, kini ada tambahan 4 stasiun. Total ada 12 stasiun yang melayani pemeriksaan Genos C19. Adapun tambahan 4 stasiun itu adalah Stasiun Madiun, Stasiun Malang, Stasiun Surabaya Gubeng, dan Stasiun Purwokerto. Ternas, segitu dulu update informasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi penumpang kereta api Indonesia. Baik itu kereta api KRL, kereta api jarak menengah, maupun kereta api jarak jauh. Tunggukan update informasi berikutnya. Bye-bye.